Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih dalam bab pertama, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-6. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ishaq Sa'ad ibni Abi Waqqas Malik ibni Uhaib ibni Abdi Manaf ibni Zuhrah ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu an, ahadil asyarah al-mashhud lahum bil jannah radhiyallahu an. Yakni Sa'ad bin Abi Waqqas adalah termasuk salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Sa'ad berkata, Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku, ya'uduni, untuk mengunjungiku, untuk menjengukku. Ama hajjatil wada, yaitu pada tahun haji wada, yakni tahun ke-10 Hijriah. Min waja'in ishtaddabi, karena sakit parah yang aku alami. Fakultu, maka aku berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Sesungguhnya aku sakit parah sebagaimana engkau saksikan, sebagaimana engkau lihat. Wa ana dzu malin, sementara aku adalah orang kaya, aku memiliki harta yang banyak. Wala yarithuni, ya, sedangkan tidak ada yang menjadi ahli waris bagiku, tidak ada yang mewarisi hartaku, illa ibnatun li, kecuali hanya seorang anak perempuanku. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali, bolehkah saya bersedekah 2/3 dari hartaku? Ya. Maka qala, Rasulullah berkata, la, jangan. Qultu, maka aku berkata, fasyatru ya Rasulullah, bagaimana kalau asyatru, kalau separuhnya, wahai Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah berkata, la, jangan. Qultu, aku berkata, fathuluts ya Rasulullah, bagaimana kalau 1/3 saja ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, qala athuluts, boleh, 1/3 boleh. Wa thulutsu katsir au kabir, ya. 1/3 itu sudah banyak, ya. 1/3 itu adalah besar, ya. Innaka antadhara warathataka aghnia, ya. Sesungguhnya engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan aghnia, dalam keadaan mampu, dalam keadaan kaya, khairun min antadharahum alah. Itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan fakir, ya. Yatakaffafunan nas, meminta-minta kepada orang lain. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan, tidaklah engkau menginfakkan suatu nafkah, tabtaghi biha wajhallah, yang dengan itu engkau mengharapkan ridha Allah, illa ujirta 'alaiha, kecuali kamu akan mendapatkan pahala atasnya. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai makanan yang kau berikan kepada istrimu. Ya. Qala, ia berkata, atau qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, apakah aku akan ditinggalkan, ya, sesudah kepergian sahabat-sahabatku? Maksudnya, apakah aku akan ditinggalkan di Mekah sesudah kepergian sahabat-sahabatku? Qala, Rasulullah berkata, innaka lan tukhallaf, ya, lan tukhallafa, sesungguhnya tidak akan engkau ditinggalkan.
fata'mala amalan, ya, lalu engkau mengerjakan perbuatan yang baik, tabtaghi bihi wajhallah, yang dengan itu engkau mengharapkan ridho dari Allah, ya, illazdatta bihi darajatan warif'ah, ya, kecuali kamu akan bertambah derajat dan kemuliaan. Wala'allaka an tukhallaf, semoga engkau dipanjangkan umur, ya, hatta yantafi'a bika aqwamun, sehingga beberapa kaum bisa mendapatkan manfaat darimu. Wa yudarru bika akharun, dan beberapa kaum dirugikan dengan keberadaanmu. Allahumma amdi li ashabi hijratahum, ya, Rasulullah berkata, ya Allah, lanjutkanlah hijrah sahabat-sahabatku. Ya, jadi Rasulullah mendoakan agar hijrah sahabat-sahabatnya itu berlanjut, ya. Dan berlanjut itu bisa dengan dua hal, yaitu dengan sabatnya keimanan. Kalau sabat iman berarti hijrahnya akan sabat, akan terus, akan lanjut, ya. Termasuk juga maksud permintaan dilanjutkan hijrah itu artinya tidak ada yang balik lagi ke Mekah. Setelah hijrah dari Mekah, tidak lagi balik ke Mekah. Itu diantara makna Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Maka lanjutannya, wala taruddahum ala aqabihim, ya, dan jangan engkau kembalikan mereka ke belakang. Nah, diantara makna hadis ini adalah jangan engkau kembalikan mereka kepada kekufuran. Jangan jadikan mereka murtad dari Islam. Lakinil ba'isu Sa'du ibnu Khawlah. Akan tetapi yang menyedihkan atau yang sedih adalah Sa'ad bin Khawlah. Ya, Sa'ad bin Khawlah ini termasuk sahabat muhajirin yang ikut hijrah ke Madinah. Ya, beliau dari Mekah ikut hijrah ke Madinah, terus balik ke Mekah, dan Allah takdirkan meninggal di Mekah. Makanya di sini dikatakan lakinil ba'isu Sa'du ibnu Khawlah. Kan tapi yang menyedihkan adalah Sa'ad bin Khawlah. Ya. Yarthilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. An mata bi Makkah. Rasulullah sedih karena Sa'ad bin Khawlah meninggal di Mekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Jamaah sekalian, rahiman rahimakumullah. Jadi ini hadis diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah kita kenal sebagai sahabat yang mulia, ya, salah satu dari 6 orang yang ditunjuk oleh Umar untuk menggantikan beliau menjadi khalifah setelah Umar meninggal, ya. Jadi ada 6 orang yang ditunjuk, ya. Di samping Sa'ad ada Utsman, ada Ali, ada Zubair, ada Tolhah, ada Abdurrahman bin Auf, ya. Dan pada akhirnya dari 6 orang ini, ya, mereka menyepakati yang menjadi khalifah sesudah Umar adalah Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk sahabat yang masuk Islam dalam gelombang pertama, ya. Termasuk hijrahnya juga masuk dalam gelombang muhajirin pertama, ya, masuk Islam dalam usia 17 tahun. Dan pada saat perang Badar beliau juga termasuk ikut, ya, di samping 300 sekian orang lainnya yang ikut, termasuk diantara adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika dalam peperangan, diantara tugas yang diemban oleh Sa'ad adalah mengawal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah SAW pernah mendoakan kepada Sa'ad, ya, Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Ya Allah, tepatkanlah lemparan anak panahnya dan kabulkanlah doanya. Dan memang Sa'ad ini adalah pemanah pertama fisabilillah. Di antara di kalangan orang Arab, beliaulah pemanah pertama, ahli panah pertama yang dengan keahlian panahnya itu digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana didoakan Rasulullah, ya, beliau dapat keberkahan doa itu sehingga doanya dikabulkan, ya. Pernah beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, saya memiliki beberapa anak laki-laki yang masih kecil-kecil. Oleh karena itu, panjangkan usiaku, ya, akhirkan kematianku. Maka oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, doa tersebut dikabulkan.
ya. 20 tahun kemudian baru meninggal. Nah, ini berkah daripada doa Rasulullah SAW, wajib dakwatahu, kabulkanlah doanya. Dari segi hadis, Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga ya cukup banyak meriwayatkan hadis ya. Ada kurang lebih 270 hadis diriwayatkan oleh beliau. Dan sebagaimana tadi disebutkan bahwa beliau adalah termasuk salah satu dari 10 orang yang sudah dipastikan menjadi ahlul jannah. Di samping 6 orang yang tadi disebutkan, juga ada Abu Bakar, ada Umar, ada Sa'id bin Zaid, kemudian juga ada Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, ya, Ibnul Jarrah. Jadi ada 10 orang yang sudah dijamin masuk surga. Sebenarnya bukan hanya 10, ya, banyak yang kabarkan menjadi ahlul jannah. Hanya saja yang 10 ini disebutkan dalam satu hadis ya. Rasulullah menyebut ada 10 orang. Ini disebutkan dalam satu hadis. Adapun yang lainnya termasuk istri Rasulullah SAW ya, Khadijah, kemudian termasuk Abdullah bin Salam ya. Abdullah bin Salam ya, tokoh Yahudi yang akhirnya masuk Islam juga dikabarkan diberikan kabar gembira masuk menjadi ahlul jannah. Termasuk juga Ukasah ya, hadis Ukasah sangat terkenal ya. Ya, ketika Rasulullah menjelaskan orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab ya, maka Ukasah minta didoakan agar termasuk di antara mereka, dan Rasulullah SAW mengabulkan permintaannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita bisa simpulkan dari hadis yang tadi kita baca? Yang pertama adalah bahwa orang yang sedang sakit itu boleh dia menjelaskan tentang rasa sakitnya, mungkin juga kadang dengan menunjukkan sakitnya di mana atau mengaduh terkait dengan sakit yang dialami. Itu dibolehkan ya. Dibolehkan dalam konteks misalnya untuk mendapatkan pengobatan. Ketika konsultasi kepada dokter, dia menjelaskan bahwa dia sakit di bagian mana begitu. Itu dibolehkan. Termasuk dalam konteks menjelaskan kepada orang agar didoakan. Ya, didoakan orang yang soleh ya, untuk mendapatkan kesembuhan, itu dibolehkan. Dan ini tidak bertentangan dengan prinsip kesabaran ya. Mengatakan atau berterus terang dengan rasa sakit itu adalah dibolehkan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita bahwa seorang muslim boleh mengumpulkan harta yang banyak. Boleh seorang muslim itu menjadi orang yang kaya, ya, menjadi orang yang kaya. Tentu dengan catatan kekayaan itu didapatkan dengan cara yang halal, tidak dengan menghalalkan segala cara, tapi dengan cara yang halal. Di samping itu juga dalam pembelanjaannya, dalam menggunakannya juga tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk juga menunaikan kewajiban terkait dengan hartanya. Misalnya ketika sudah nisab, sudah haul, dia keluarkan zakatnya. Kemudian hadis ini juga memberikan petunjuk kepada kita tentang sunnahnya mengunjungi orang sakit ya. Ketika ada saudara kita sama muslim sakit, maka di antara haknya adalah dikunjungi. Di antara kita, kewajiban kita kepada mereka adalah mengunjunginya. Mengunjunginya dan mendoakannya, menghiburnya, memberikan tasjik, semangat agar husnudzon kepada Allah dan berharap kesembuhan, bersemangat untuk sembuh. Ya. Jadi itu pula yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di tengah kesibukannya memimpin haji wada yang diikuti oleh puluhan ribu. Ya, ketika mengetahui ada sahabatnya yang sedang sakit, beliau menyempatkan diri mengunjunginya, menjenguknya, dan tentu juga mendoakan. Nah, di antara doa adalah ya Allah masfi Sa'dan, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, ya, diulang sampai beberapa kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga termasuk menunjukkan kemuliaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, memperhatikan keadaan sahabatnya, atau ketika bertemu dengan sahabatnya beliau memulai mengucapkan salam. Nah, bahkan tidak segan-segan beliau memberikan salam kepada anak-anak yang masih kecil ya.
Di antara hikmahnya adalah kemudian memberikan pengajaran kepada mereka agar juga melakukan hal yang sama. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang pentingnya musyawaratu ahlil ilm. Pentingnya bermusyawarah dengan orang yang memiliki ilmu. Minta nasihat, minta petunjuk kepada para ulama dalam hal-hal yang akan kita lakukan, yang akan kita kerjakan dalam urusan-urusan agama maupun dunia. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mau bersedekah dengan hartanya yang banyak tersebut, beliau minta pendapat, minta nasihat kepada Rasulullah, minta pandangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana diungkapkan, ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Tidak akan kecewa orang yang istikharah. Makanya dalam syariat agama kita ada syariat istikharah, salat istikharah. Dan tidak akan menyesal orang yang istasyara, orang yang musyawarah, musyawarah dengan orang yang memiliki ilmu, dengan orang yang memiliki kafaah ilmiah terkait dengan apa yang diperlukan. Kemudian hadis ini juga memberikan petunjuk kepada kita bahwa orang yang sakit berat, orang yang sakit yang diduga sakitnya itu akan berujung kepada kematian, maka orang yang seperti itu tidak boleh mensedekahkan hartanya lebih dari sepertiga, kecuali kalau mendapatkan izin dari ahli warisnya. Jadi tidak boleh mensedekahkan lebih dari sepertiga. Yang afdal adalah kurang dari sepertiga, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas. Yang afdal berapa? Misalnya 1/5 1/5 afdal, sebagaimana dilakukan atau ini dalam rangka mengikuti atau menteladani apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan hanya sedekah saja yang dilarang bagi orang yang sudah berada di ujung kematiannya, bukan hanya sedekah yang dilarang, tapi juga termasuk memberikan hibah, termasuk mungkin dia punya keinginan untuk partisipasi dalam pembangunan masjid atau madrasah. Kalau orang yang sudah menjelang ajalnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga dari hartanya. Bahkan bukan hanya itu, termasuk juga dalam bab wasiat. Artinya pesan yang nanti pelaksanaannya itu setelah meninggalnya seorang, itulah yang disebut wasiat. Dan tentu wasiat yang dimaksud adalah wasiat kepada non ahli waris. Karena kalau ahli waris tidak perlu diwasiati, sudah ada bagian-bagiannya sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat-ayat warisan. Nah, ini khususnya kepada non ahli waris. Maka orang yang berwasiat hendaknya tidak berwasiat lebih dari sepertiga hartanya. Misalnya untuk memberikan kepada anak angkatnya yang bukan ahli waris, atau untuk diinfakkan kepada masjid, kepada madrasah, setelah meninggalnya, maka itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Kemudian hadis ini juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa memang sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang khair, orang yang memiliki harta itu menyisakan hartanya untuk ahli warisnya, tidak menghabiskannya, tapi dia tinggalkan ahli warisnya harta untuk mereka gunakan setelah kematiannya. Karena bagaimanapun memberikan kepada kerabat dekat, termasuk tentu anaknya, memberikan kepada kerabat, sedekah kepada kerabat itu lebih baik daripada yang jauh, apalagi yang tidak ada hubungannya. Jadi meninggalkan harta warisan kepada ahli warisnya itu adalah khairun, adalah satu hal yang baik lahu baginya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini juga memberikan isyarat kepada kita bahwa orang yang hartanya sedikit, hartanya tidak banyak, sementara ahli warisnya masih dalam keadaan fuqara, maka yang afdal adalah
tidak berwasiat dengan hartanya untuk diberikan kepada orang lain misalnya, atau untuk pembangunan masjid atau madrasah. Ya. Yang afdal adalah tidak melakukannya kalau hartanya sedikit dan ahli warisnya adalah fuqara. Ini diisyaratkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka antadzara warasataka aghnia khairun min antadzarahum alah, ya. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan aghnia, dalam keadaan mampu, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, dalam keadaan ya minta-minta kepada orang lain. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, begitu pula hadis ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, atau seorang ayah memberikan nafkah kepada anak-anaknya, betapapun itu adalah merupakan kewajiban baginya, tapi kalau itu dilakukan dalam rangka mencari ridho Allah, ya, dalam rangka menggapai wajh Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Jangankan yang besar, ya, walaupun itu hanya sesuap makanan, suap nasi yang kita berikan ya kepada istri atau kepada anak, itu adalah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga memberikan petunjuk kepada kita betapa khawatirnya para sahabat muhajirin, ya. Itu orang-orang yang ikut hijrah kepada Rasulullah. Dari Mekah ke Madinah dia tempuh ratusan kilo, ya. Betapa khawatirnya mereka. Mereka tidak ingin meninggal di Mekah, ya. Mereka tidak ingin setelah hijrah kemudian balik lagi ke Mekah dan kemudian meninggal di sana. Sebagaimana kekhawatiran yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini juga menunjukkan kemukjizatan Rasulullah SAW, ya. Di mana Rasulullah mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, boleh jadi, ya, atau Rasulullah mendoakan, ya, mengharapkan, ya, mendoakan agar Sa'ad dipanjangkan umurnya. Dan ini benar. Saat kekhawatiran Sa'ad bin Abi Waqqas tadi itu disampaikan, itu tahun 10 Hijriah. Beliau ternyata dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan meninggalnya itu adalah di masa kekhalifahan Muawiyah, ya. Nah, ini menunjukkan mukjizat Rasulullah SAW. Bahkan pada saat peristiwa dialog antara Sa'ad dengan Rasulullah tadi itu, Sa'ad hanya punya seorang anak wanita, seorang anak perempuan. Bahkan dia berencana mau bersedekah dengan 2/3 hartanya, tapi dilarang oleh Rasul. Separuh juga dilarang, dan akhirnya diizinkan hanya 1/3. Saat itu dia hanya punya seorang anak perempuan, ya. Tapi kemudian oleh Allah usianya dipanjangkan dan dikaruniai anak yang banyak, ya. Dalam satu riwayat disebutkan beliau memiliki 17 anak laki-laki dan 12 anak perempuan. Kemudian Rasulullah juga tadi menjelaskan, ya, semoga engkau dipanjangkan umurmu, ya, sehingga banyak kaum yang akan mendapatkan manfaat darimu, dan banyak yang lainnya yang akan dirugikan dengan keberadaanmu. Dan betul, beliau, ya, banyak memimpin futuhat, ya, memimpin penaklukan di Irak, ya, dan termasuk juga diamanai menjadi gubernur di beberapa wilayah oleh Umar bin Khattab, oleh Utsman, ya. Dan tentu itu memberikan manfaat besar bagi banyak di antara kaum muslimin. Banyak kaum muslimin mendapatkan manfaat, tapi di satu sisi, ya, banyak orang-orang kafir yang dirugikan dengan keberadaannya, ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah beberapa faedah yang kita bisa ambil daripada hadis ke-6 ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.